it's Nesty and how are you guys? Yang puasa gimana puasanya? Apakah masih lancar? A picture is worth 1,000 words. Satu gambar sama berharganya sama 1.000 kata-kata. No wonder kayak gak heran Instagram itu populer banget. Kayak literally almost everyone, hampir semua orang punya akun Instagram. Satu foto bisa menunjukkan kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, dan kadang mereka mungkin menunjukkan momen terakhir seseorang. And exactly just that, hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat foto-foto terakhir yang diambil sebelum subjeknya meninggal. Jadi orang-orang yang di dalam foto itu meninggal. Oke guys, yang pertama ada Carl Williams. Carl Williams adalah seorang narapidana dari Australia dan dia ditangkap polisi karena pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah foto yang diambil sama CCTV. Jadi ada Carl lagi duduk dan dia nggak tahu bahwa di belakangnya ada salah satu juga narapidana yang bernama Matthew Charles Johnson yang datangin dia pakai stick gitu buat mukul Carl sampai dia mati. Jadi ini adalah foto terakhir Carl masih hidup. Next ada kasusnya Raymond Gonzalez. Jadi Raymond Gonzalez ini adalah penyanyi yang juga dikenal dengan nama Jadiel El Tsunami. Jadi si Jadiel ini super famous dan dia fanbase itu gede banget. Tapi di awal tahun 2014 Jadiel ini jadi korban kecelakaan saat dia naik motor. Jadi kayak tabrakan dan dia meninggal. Dan foto ini adalah selfie yang dia ambil cuma beberapa menit sebelum dia tabrakan. It's so scary, kayak serem banget karena kayak siapa yang lagi selfie terus mikir kayak mungkin ini adalah selfie terakhir saya. Next ini adalah Gary Sloch. Jadi kalau misalnya kalian ingat pesawat Malaysia Airlines MH17 yang super misterius dan dicari satu dunia basically pada tahun 2014 lalu adalah salah satu kecelakaan pesawat yang paling misterius. Ternyata sebelum pesawat lepas landas, ada seorang penumpang yang bernama Gary Sloch yang sempat selfie sama ibunya. And sadly, itu adalah selfie terakhir baginya. So sad. Next adalah kasus selfie di mobil. Ada alasan kenapa sebenarnya ilegal buat nyetir sambil main HP. Satu pengemudi dari Malaysia, dia ngambil selfie dari luar, jadi kayak pakai tongsis gitu, keluar jendela buat moto mobilnya di jalan raya. Saat dia melakukan itu tuh kayak fokusnya ambiar, dia nggak fokus. Abis itu dia keluar jalur karena dia nggak fokus itu, terus ditabrak sama truk yang di belakangnya, jadi kayak dan karena kelalaiannya, dua wanita yang duduk di kursi belakang meninggal dengan sangat tragis. Next ada Regina K. Walters. Regina K. Walters adalah seseorang perempuan yang berumur 14 tahun, baru 14 tahun, yang berasal dari Pasadena, Texas. Foto ini adalah foto yang diambil sama pembunuh berantai bernama Robert Ben Rhodes hanya beberapa menit sebelum dia membunuh Regina. Dan kalau kalian lihat fotonya tuh hidungnya merah, berarti dia tuh kayak udah nangis dan dia kelihatan serem. Ini serem banget, sumpah ini foto ini serem banget. Can you imagine? Kalian bisa bayangin nggak di posisinya? Kita nggak tahu ini pembunuh berantainya bawa apaan, apakah tembakan, apakah pistol atau pisau, we don't know, but she's like, no please, my heart. Next ada kematian Xenia Ignatieva. Xenia Ignatieva adalah seorang remaja berumur 17 tahun dari Rusia yang pengen banget bikin teman-temannya jealous dengan melakukan selfie di atas sebuah jembatan besi yang setinggi kurang lebih 9 meter. Namun sayangnya dia tergelincir, jadi dia jatuh kepleset dan jatuhnya tepat mengenai kabel listrik bertegangan 1500 volts. Jadi dia jatuh tersengat listrik, mati. Oh my god. Tapi ini bodoh banget sih. Like okay, selfie kalau view-nya bagus tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan maksain sampai ke poin dimana kalian membahayakan diri kalian sendiri, that is so not worth it. Next. Oke, yang next ini dari Indonesia, Tommy Lucky Saputra adalah seorang pemuda dari Madiun. Dia pingin foto dengan latar belakang kereta lagi berjalan. Jadi dia foto nih sama teman-temannya di pinggir rel kereta. Yang dia nggak tahu adalah dia terlalu dekat dengan keretanya dan akhirnya dia tersambar oleh kereta yang sedang lewat. Dan ini adalah selfie terakhir untuk Tommy. So scary man, that's so scary. I don't know why, tapi tersambar itu kayaknya sounds so much scarier dan kelindes. Karena kalau kelindes kayaknya langsung mati gitu, tapi kalau tersambar tuh berarti kayak ketarik gitu gak sih? Serem banget. I hope that he rests in peace. Next
Next ada kematiannya Courtney Sanford. Courtney lagi nyetir dan di dalam mobil dia dengar lagunya Pharrell Williams yang Happy. Cause I'm happy. Dan dia pun selfie, abis itu di-post di Facebook dengan caption Because I'm happy atau apa gitu, pokoknya dari lagu itu. Sayangnya kisah hidupnya tidak berakhir dengan happy ketika mobil Courtney bertabrakan dengan truk besar yang akhirnya membunuh Courtney. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Courtney sedang memainkan HP, makanya dia bisa ngepost foto. Dan here it is, another reason, alasan lain kenapa kalau nggak harus banget jangan pakai HP ketika mengemudi. Next. Oke, ini yang terakhir, ini adalah kasusnya Eri Yunanto. Eri Yunanto adalah mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang waktu itu baru pertama kalinya naik gunung. Ketika sampai ke puncak Garuda Merapi, he decided kalau misalkan dia mau foto-foto nih sama teman-temannya. Lalu Eri pun duduk di puncak Garuda Merapi, tapi sayangnya dia tergelincir, dia kepleset dan dia jatuh ke kawah Merapi sedalam 200 meter. Dan ketika ditemukan, tubuhnya sudah gosong dan basically terbakar karena dia jatuh ke kawah Merapi itu. Foto ini adalah foto terakhir sebelum Eri tergelincir. I don't know why, I feel super sad about this. Aku sedih banget karena kasusnya Eri Yunanto ini, karena kayak literally kalau misalkan dia beda satu langkah aja mungkin dia masih hidup. So he died, dia meninggal karena literally salah langkah. So I guess what we can learn today, apa yang kita bisa pelajari hari ini adalah foto itu bagus buat mengenang momen, tapi jangan bahayakan hidup kita cuman untuk foto. Hidup kita jauh lebih berharga daripada sebuah Instagramable photo. So guys, I wanna know what you think. Aku mau tahu pendapat kalian. Menurut kalian foto mana yang paling sedih? Kalau menurut aku personally, cewek yang tadi Rebecca tadi atau Regina itu kayak paling sedih gitu karena dia benar-benar kayak it's not her choice, dan kita bisa melihat momen terakhirnya sebelum dia dibunuh dan dia baru umur 14 tahun. Menurut kalian foto mana yang paling sedih? Bisa di komen di bawah. Juga selfie mana yang menurut kalian gak worth it, kayak cuman gara-gara itu lo mati woy. Komen juga di bawah. Komen juga kalau misalnya kalian pernah lihat tentang selfie atau foto terakhir yang jauh lebih sedih lagi. Bisa komen di bawah karena I would love to check it out. Aku mau lihat juga. Dan yang terakhir, komen ide buat video selanjutnya. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, nama aku aja. Subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Hati-hati kalau selfie.